kota Makkah, di tengah kehidupan masyarakat Quraisy yang masih bergelimang jahiliyah, lahirlah seorang anak bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ia bukan berasal dari kalangan terpandang, melainkan seorang pendatang yang menetap di Makkah. Hatib hidup sederhana, namun sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, jujur, dan memiliki kepribadian yang kuat. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Makkah melalui dakwah Nabi Muhammad, Hatib termasuk di antara mereka yang menerima kebenaran itu. Ia memeluk Islam dengan keyakinan yang teguh, meskipun harus menghadapi tantangan besar sebagai seorang pendatang tanpa perlindungan suku besar, seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Hatib termasuk di antara para muhajirin yang meninggalkan tanah kelahirannya demi iman. Di Madinah, ia menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah dan Islam. Ia turut serta dalam berbagai pertempuran besar, termasuk Perang Badar, yang menjadi salah satu momen penting dalam kehidupannya. Karena kontribusinya di Perang Badar, Hatib mendapatkan kehormatan khusus di sisi Rasulullah. Kisah Hatib mencapai titik paling dramatis menjelang pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah. Pada saat itu, Rasulullah menyusun rencana besar untuk merebut kembali kota suci tanpa pertumpahan darah. Hatib, yang memiliki keluarga di Makkah, merasa khawatir akan keselamatan mereka. Dalam kegelisahan itu, Hatib mengambil keputusan yang kontroversial. Ia menulis surat kepada kaum Quraisy, memberitahu mereka tentang rencana Rasulullah untuk menyerang Makkah. Surat tersebut diserahkan kepada seorang wanita untuk dibawa ke Makkah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya memberitahu Nabi tentang tindakan Hatib. Nabi segera mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Aswad untuk mengejar wanita tersebut. Surat itu akhirnya ditemukan sebelum sampai ke tangan Quraisy. Ketika Hatib dipanggil untuk memberikan penjelasan, ia dengan jujur mengakui perbuatannya. Ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya melakukannya bukan karena murtad atau berkhianat. Saya melakukannya hanya untuk melindungi keluarga saya, karena saya tidak memiliki kerabat yang dapat melindungi mereka di Makkah." Rasulullah memaafkan Hatib setelah mendengar alasannya, seraya berkata kepada para sahabat, "Dia telah ikut dalam Perang Badar. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang ahli Badar, 'Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena aku telah mengampuni kalian.'" Peristiwa ini menjadi pelajaran besar tentang pentingnya niat dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Tak lama setelah peristiwa itu, Hatib kembali menunjukkan pengabdiannya kepada Islam. Rasulullah mempercayakan Hatib sebagai utusan untuk menyampaikan surat kepada Al-Muqawqis, penguasa Mesir. Dalam surat tersebut, Rasulullah mengundang Al-Muqawqis untuk masuk Islam. Hatib menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Meskipun Al-Muqawqis tidak memeluk Islam, ia menerima surat itu dengan penghormatan dan mengirimkan hadiah kepada Rasulullah, termasuk seorang wanita bernama Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Hatib terus berjuang di jalan Islam. Ia hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hayatnya, dikenang sebagai seorang sahabat yang meskipun pernah khilaf, tetap menunjukkan kesetiaan dan keberanian dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Hatib bin Abi Balta'ah mengajarkan kita tentang kekuatan iman, pengampunan, dan betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dalam sejarah Islam terkait peristiwa pengiriman surat kepada kaum Quraisy menjelang Fathu Makkah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tokoh dan peristiwa yang terkait dengannya. Pertama, Hatib bin Abi Balta'ah dan surat rahasia ke Quraisy. Menjelang pembebasan kota suci Makkah, suasana di Madinah penuh persiapan. Rasulullah, pemimpin yang bijaksana, menyusun rencana besar untuk merebut kembali Makkah tanpa pertumpahan darah. Semua langkah diambil dengan hati-hati agar misi ini tetap rahasia dan tidak sampai ke telinga Quraisy. Namun, di balik persiapan itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Peristiwa yang melibatkan salah satu sahabat Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib adalah seorang muhajirin, pendatang dari luar Quraisy. Keluarganya yang kecil masih berada di Makkah, di bawah pengawasan kaum Quraisy. Meskipun ia adalah seorang muslim yang setia, Hatib merasa dihantui oleh kekhawatiran akan keselamatan keluarganya. Sore itu, Hatib duduk termenung di sudut rumahnya. Di hadapannya, selembar kertas dan pena sederhana tergeletak. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran.
Bagaimana jika Quraisy melampiaskan amarah mereka pada keluargaku setelah serangan ini? Gumamnya pelan. Akhirnya, dalam kebimbangan itu, Hatib memutuskan untuk menulis surat kepada kaum Quraisy. Ia berharap dengan memberitahukan rencana Rasulullah, keluarganya akan mendapatkan perlindungan. Isi surat itu ringkas. Muhammad sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang Makkah. Bersiaplah. Hatib melipat surat itu dengan hati-hati dan memanggil seorang wanita untuk menjadi kurirnya. Bawalah surat ini ke Makkah. Pastikan sampai kepada para pemimpin Quraisy, katanya sambil menyerahkan beberapa dirham sebagai upah. Wanita itu mengangguk dan segera berangkat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Perbuatan Hatib tidak luput dari pengawasannya. Pada malam yang sunyi, Rasulullah menerima wahyu yang mengabarkan tindakan Hatib. Keesokan harinya, beliau segera memanggil 3 sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Aswad. Berangkatlah kalian ke jalan menuju Makkah. Di sana, kalian akan menemukan seorang wanita membawa surat. Ambillah surat itu darinya. Perintah Rasulullah dengan tegas. Tanpa menunggu waktu, ketiga sahabat itu menunggang kuda mereka dengan cepat. Di sebuah tempat terpencil, mereka menemukan wanita yang dimaksud. Ali bin Abi Thalib menghampirinya dan berkata, "Berikan surat yang kau bawa." Wanita itu pura-pura tidak tahu. "Aku tidak membawa surat apapun," jawabnya gugup. Namun, Ali tidak menyerah. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak pernah salah. Berikan surat itu, atau kami akan memeriksa sendiri barang bawaanmu." Akhirnya, wanita itu menyerah dan mengeluarkan surat yang disembunyikan di antara rambutnya. Surat itu pun dibawa kembali ke Madinah. Ketika surat itu diserahkan kepada Rasulullah, wajah beliau tampak serius. "Panggil Hatib bin Abi Balta'ah," kata beliau. Hatib datang dengan langkah gontai. Ia tahu bahwa tindakannya telah terbongkar. Di hadapan Rasulullah dan para sahabat, ia berdiri dengan wajah tertunduk. "Wahai Hatib," ujar Rasulullah dengan suara yang tenang tapi tegas, "apa yang mendorongmu melakukan ini? Mengapa engkau mengirim surat kepada Quraisy, padahal mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh kita?" Hatib mengangkat wajahnya dengan penuh penyesalan. "Wahai Rasulullah," katanya, "jangan terburu-buru menghakimi aku. Aku tidak melakukan ini karena ingin mengkhianati Islam. Aku tidak ragu sedikit pun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Mereka tidak memiliki perlindungan apapun di Makkah." Mendengar pengakuan itu, Umar bin Khattab yang juga hadir di sana langsung berang. "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher pengkhianat ini," seru Umar dengan nada penuh kemarahan. Namun, Rasulullah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Umar tenang. "Tidak, wahai Umar," kata beliau, "Hatib telah ikut dalam perang Badar. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang ahli Badar? Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena aku telah mengampuni kalian." Umar terdiam dan suasana menjadi hening. Hatib meneteskan air mata haru. Ia merasa sangat bersyukur atas kasih sayang Rasulullah yang memaafkannya. "Terima kasih, wahai Rasulullah," ucap Hatib dengan suara gemetar. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Rasulullah menunjukkan bahwa setiap tindakan harus dilihat dari niatnya, dan kasih sayang beliau kepada umatnya tak pernah surut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 sebagai peringatan agar kaum muslim berhati-hati dalam menjaga rahasia dan tidak menjadikan musuh Islam sebagai sekutu. Kedua, Raja Al-Muqawqis. Di tanah Mesir, tempat sungai Nil mengalir dengan megah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Al-Muqawqis. Ia lahir di tengah keluarga bangsawan Koptik yang berpengaruh ketika Mesir berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Nama lengkapnya tidak banyak disebut dalam sejarah, tetapi ia dikenal dengan gelar Al-Muqawqis, yang berarti pemimpin besar. Dari kecil, ia dididik dalam tradisi Kristen Koptik yang kuat, belajar tentang ilmu agama, filsafat, dan kepemimpinan. Sejak kecil, Al-Muqawqis menunjukkan kecerdasan luar biasa. Guru-gurunya sering berkata, "Anak ini bukan sekadar cerdas, ia memiliki kebijaksanaan yang melampaui usianya." Ia belajar teologi Kristen dan sejarah Mesir kuno sambil memahami politik Bizantium yang seringkali keras.
Ketika ayahnya wafat, Al-Muqawqis mewarisi posisi penting di Mesir. Sebagai pemimpin muda, ia segera menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjaga kestabilan Mesir, wilayah yang kaya, tetapi sering menjadi medan perebutan kekuasaan. Al-Muqawqis dikenal sebagai pemimpin yang adil. Ia memerintah dengan kebijaksanaan, berusaha menjaga hubungan baik antara rakyat Mesir yang mayoritas Koptik dan Kekaisaran Bizantium. Namun, situasi di luar Mesir terus memanas. Di semenanjung Arab, muncul seorang nabi bernama Muhammad yang mengklaim membawa agama baru, Islam. Suatu hari, seorang penasihatnya menghadap dan berkata, "Tuan, ada kabar dari negeri Arab. Seorang pria bernama Muhammad mengaku sebagai utusan Tuhan dan telah mengirim surat kepada para penguasa besar, termasuk Kaisar Heraklius." Al-Muqawqis mengernyitkan dahi. "Utusan Tuhan, katamu? Apa maksudnya? Apakah ia hanya seorang pemberontak lain?" Penasihat itu menjawab, "Kami mendengar bahwa ajarannya berbeda. Ia mengklaim menyembah Tuhan yang esa, tetapi tidak seperti ajaran kita." Tidak lama setelah itu, tiba seorang utusan dari Arab, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, seorang pria sederhana namun membawa aura kepercayaan diri. Ia menyampaikan surat dari Nabi Muhammad kepada Al-Muqawqis. Di ruang audiensi, Al-Muqawqis duduk di singgasananya yang megah, dihiasi ukiran Mesir kuno. Hatib berdiri dengan tegak, memegang surat itu dengan hormat. "Wahai Raja Mesir, aku datang membawa pesan dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad bin Abdullah. Ia mengundangmu kepada Islam, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Hatib dengan suara tenang namun tegas. Al-Muqawqis menerima surat itu dengan penuh perhatian. Ia membacanya perlahan. "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Muqawqis, penguasa Mesir. Salam sejahtera kepada yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kepadamu." Al-Muqawqis menatap Hatib dengan pandangan penasaran. "Wahai utusan, katakan padaku, siapa Muhammad ini? Apa yang ia ajarkan?" Hatib menjelaskan dengan penuh keyakinan. "Ia adalah nabi terakhir, pembawa ajaran tauhid. Ia diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ia mengajak semua orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dan meninggalkan penyembahan kepada makhluk." Raja itu termenung. "Kata-katamu bijak, wahai Hatib. Tetapi, apakah ia memiliki bukti bahwa ia benar-benar seorang nabi?" Hatib menjawab, "Ia telah menunjukkan banyak mukjizat, dan salah satu bukti terbesarnya adalah Al-Quran, kitab yang penuh hikmah dan tidak dapat ditiru oleh siapapun." Setelah berdiskusi panjang, Al-Muqawqis berkata, "Aku melihat kebenaran dalam kata-katamu. Namun, aku juga terikat dengan kekuasaan Bizantium. Jika aku menerima Islam secara terbuka, posisiku akan terancam. Namun aku menghormati Muhammad sebagai utusan Tuhan." Sebagai tanda penghormatan, Al-Muqawqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad. Hadiah itu termasuk 2 budak wanita, Maria Al-Qibtiyah dan saudaranya Sirin, serta sejumlah kain halus dari Mesir. Saat Hatib pamit, Al-Muqawqis berkata, "Sampaikan kepada tuanmu bahwa aku menghormatinya, tetapi aku terikat pada agamaku dan kekaisaran yang menaungi Mesir. Namun, aku akan merenungkan pesannya." Setelah pertemuan itu, Al-Muqawqis melanjutkan pemerintahannya dengan hati-hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil hingga akhir hayatnya. Meskipun ia tidak memeluk Islam, namun tindakannya yang menghormati Nabi Muhammad dan menghadiahkan Maria Al-Qibtiyah menjadi bagian penting dalam sejarah hubungan Islam dan Mesir. Kisah Al-Muqawqis mengajarkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin terletak pada kemampuan mendengar, menghormati, dan memilih jalan yang terbaik, meskipun ia mungkin tidak selalu mengikuti jalan yang diharapkan. Ketiga, wafatnya Al-Muqawqis. Di istananya yang megah, di pinggiran sungai Nil yang tenang, Raja Al-Muqawqis duduk termenung di ruang pribadinya. Usianya telah menua dan tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Wajahnya yang dahulu penuh wibawa kini tampak letih, tetapi matanya masih menyimpan cahaya kebijaksanaan. Selama bertahun-tahun, ia memimpin Mesir dengan adil, meskipun sering berada di tengah tekanan dari Kekaisaran Bizantium.
Hari itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Rasa berat di dadanya semakin tak tertahankan. Ia memanggil penasihatnya yang paling setia, seorang pria tua bernama Yuhanna. "Yuhanna, datanglah ke sini," panggilnya dengan suara yang mulai lemah. Yuhanna bergegas masuk, membungkuk hormat di hadapan rajanya. "Ya tuanku, apa yang dapat hamba lakukan untuk Anda?" tanyanya lembut. Raja menghela napas panjang. "Aku merasa waktuku di dunia ini hampir habis," katanya pelan, suaranya dipenuhi kepasrahan. "Bawa imam kita ke sini, aku ingin berbicara dengannya." Tak lama kemudian, seorang imam Koptik memasuki ruangan. Ia membawa kitab suci dan duduk di hadapan raja. Al-Muqawqis menatapnya dengan sorot mata penuh harap. "Wahai imam, katakan padaku," ujar Al-Muqawqis, "apa yang terjadi pada jiwa seorang pemimpin setelah ia meninggalkan dunia ini? Apakah Tuhan akan menghakimiku dengan adil atas semua keputusan yang pernah kuambil?" Imam itu menjawab dengan lembut, "Tuhan adalah maha adil, wahai raja. Ia akan menilai setiap perbuatanmu, baik yang besar maupun kecil." Jika kau telah memimpin dengan keadilan dan niat yang baik, maka Tuhan akan memberimu balasan yang setimpal. Raja terdiam sejenak. Kenangan masa lalunya berkelebat di pikirannya. Momen ketika ia menerima surat dari Muhammad, nabi dari Arab, dan bagaimana ia menghormati utusannya, Hatib bin Abi Balta'ah. Meski ia tidak masuk Islam, hatinya tak pernah benar-benar menolak pesan tauhid yang disampaikan Nabi. "Apakah aku telah cukup adil selama hidupku?" gumamnya pada dirinya sendiri. Ia menatap imam itu lagi. "Doakan aku, wahai imam, agar Tuhan memaafkan segala kekhilafan yang telah kuperbuat." Imam mengangguk dengan penuh penghormatan. "Kami semua akan mendoakanmu, wahai raja. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang." Malam itu, Raja Al-Muqawqis meminta seluruh keluarganya untuk berkumpul di dekat tempat tidurnya. Putra dan putrinya berdiri di sisi tempat tidur. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. Raja memandang mereka dengan kasih sayang. "Anak-anakku," katanya dengan suara yang nyaris berbisik, "ingatlah bahwa kekuasaan adalah amanah dari Tuhan. Gunakanlah untuk melayani rakyatmu dengan adil, bukan untuk memperkaya diri sendiri." Salah satu putranya, yang juga penerusnya, berlutut di samping ranjang dan berkata, "Ayah, kami akan selalu mengenang nasihatmu. Doakan kami agar mampu melanjutkan kepemimpinanmu dengan kebijaksanaan." Raja tersenyum lemah. "Aku percaya kalian akan melakukannya dengan baik. Jadilah pemimpin yang mengutamakan keadilan." Seiring malam semakin larut, napas raja mulai melemah. Imam yang setia berada di dekatnya membaca doa-doa suci dengan lembut. Dalam ketenangan malam, Raja Al-Muqawqis menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tampak damai, seolah ia telah menerima panggilan Tuhan dengan hati yang tenang. Berita wafatnya Raja Al-Muqawqis menyebar ke seluruh Mesir. Rakyatnya mengenang beliau sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Meski tekanan dari Bizantium sering membuatnya berada di posisi sulit, ia selalu berusaha melindungi rakyatnya. Hubungannya dengan Nabi Muhammad dan pengakuannya terhadap pesan Islam dikenang sebagai tanda penghormatan terhadap keimanan dan kebijaksanaan. Makamnya dihiasi dengan doa dan pujian dari rakyat yang mencintainya. Di tanah Mesir, nama Al-Muqawqis tetap abadi sebagai simbol kepemimpinan yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Keempat, wafatnya Hatib bin Abi Balta'ah. Di Madinah yang tenang, setelah Rasulullah wafat, Hatib bin Abi Balta'ah tetap melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim yang setia. Ia dikenal sebagai seorang sahabat yang teguh, meskipun pernah melakukan kesalahan besar dengan mengirim surat rahasia ke Quraisy. Namun, hatinya selalu dipenuhi dengan penyesalan, dan tindakannya yang penuh keikhlasan untuk membela Islam membuatnya dihormati oleh banyak orang. Tahun-tahun berlalu, tubuh Hatib mulai menua. Tubuh yang dahulu kokoh berperang di Perang Badar kini tampak lemah, dan langkahnya tidak lagi segesit dulu. Meski demikian, ia tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid dan tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Hatib merasa tubuhnya lebih lemah dari biasanya. Ia memanggil putranya, Abdurrahman, yang setia merawatnya. "Anakku," katanya dengan suara yang lembut, "temani aku. Rasanya hari-hariku di dunia ini tak akan lama lagi." Abdurrahman menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca.
Ayah, jangan bicara seperti itu. Engkau masih kuat. Kami semua masih membutuhkanmu. Hatib tersenyum lemah. Wahai anakku, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Aku sudah cukup diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sekarang, aku ingin memastikan bahwa aku pergi dengan hati yang bersih dan iman yang utuh. Abdurrahman mengangguk meski hatinya berat. Ia tahu bahwa ayahnya telah melalui begitu banyak perjuangan dari berhijrah ke Madinah hingga ikut dalam perang besar bersama Rasulullah. Kabar tentang kondisi Hatib yang semakin melemah sampai ke telinga para sahabat. Sejumlah sahabat datang menjenguknya, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar. Mereka duduk di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan penuh kasih. Ali berkata, "Wahai Hatib, engkau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mulia. Kami datang untuk mendoakanmu dan mengingatkanmu agar tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayatmu." Hatib tersenyum mendengar kata-kata Ali. "Wahai Ali," katanya pelan, "aku hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal baikku dan mengampuni segala dosaku. Aku tahu aku bukanlah manusia yang sempurna, tetapi aku selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Abdullah bin Umar menambahkan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, wahai Hatib. Engkau adalah ahli Badar, dan Rasulullah pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa mereka yang ikut dalam perang itu." Hatib mengangguk pelan. "Itulah yang menjadi penghiburan bagiku, wahai Abdullah. Aku hanya berharap aku dapat bertemu Rasulullah di akhirat nanti bersama dengan sahabat-sahabat yang lain." Menjelang malam, kondisi Hatib semakin melemah. Ia meminta keluarganya untuk berkumpul di sekelilingnya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia memberikan nasihat terakhirnya. "Wahai keluargaku," katanya, "jadilah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan salat dan teruslah menyebarkan kebaikan dimanapun kalian berada." Abdurrahman menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, kami berjanji akan menjalankan nasihatmu. Doakan kami agar tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hatib tersenyum untuk terakhir kalinya. Dengan lemah, ia mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Lalu, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Berita wafatnya Hatib bin Abi Balta'ah menyebar ke seluruh Madinah. Para sahabat berkumpul untuk menyelenggarakan pemakamannya. Mereka mengingatnya sebagai seorang sahabat yang meski pernah khilaf, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Ali bin Abi Thalib berdiri di dekat makamnya dan berkata, "Wahai Hatib, engkau telah meninggalkan kami, tetapi kisah perjuanganmu akan terus kami kenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu dan menempatkanmu bersama para syuhada di surga." Hatib bin Abi Balta'ah meninggalkan dunia dengan hati yang bersih dan iman yang kokoh, meninggalkan jejak kisah tentang perjuangan, penyesalan, dan pengampunan ilahi. Kepergian Hatib bin Abi Balta'ah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat Madinah. Hari itu, udara terasa berat di kota suci. Banyak sahabat yang mengiringi pemakaman Hatib dengan hati yang penuh haru. Mereka mengenangnya bukan hanya sebagai sahabat Rasulullah, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang hidupnya diisi dengan pengorbanan dan penyesalan yang tulus. Di dekat makam para sahabat di Baqi, para pelayat berkumpul untuk mengantar Hatib ke peristirahatan terakhirnya. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan beberapa sahabat lainnya berdiri di barisan depan, memimpin doa. Ali menatap Liang Lahat dengan pandangan yang dalam. "Wahai Hatib," katanya dengan suara lirih, "engkau telah mendahului kami untuk bertemu dengan Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati." Seusai pemakaman, Abdullah bin Umar mendekati Abdurrahman, putra Hatib, yang tampak berusaha menahan air mata. "Wahai Abdurrahman," ujar Abdullah dengan lembut, "jangan bersedih terlalu lama. Ayahmu telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa keimanan yang teguh. Ia adalah ahli Badar, dan Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa mereka." Abdurrahman mengangguk sambil berusaha menguatkan diri. "Aku tahu, wahai Abdullah, tetapi kehilangan ini tetap terasa berat bagi kami sebagai keluarga. Ayahku adalah teladan bagi kami."
Ali yang mendengar percakapan itu menepuk pundak Abdurrahman. Ayahmu adalah contoh bahwa setiap orang, meskipun pernah melakukan kesalahan, dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pengampunan. Jadikanlah dia inspirasi dalam hidupmu. Malam harinya, beberapa sahabat berkumpul di masjid untuk mengenang Hatib. Suasana hening menyelimuti ruangan ketika mereka berbicara tentang perjuangan dan sifat Hatib yang istimewa. Zubair bin Awam memulai pembicaraan. Aku ingat bagaimana Hatib dalam perang Badar. Meski ia bukan seorang yang berasal dari Quraisy, ia bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak pernah mundur, bahkan di saat-saat yang paling genting. Ali bin Abi Thalib menambahkan, benar. Dan siapa yang bisa melupakan peristiwa surat ke Quraisy itu? Hatib mungkin pernah keliru, tetapi niatnya tetap murni. Ia hanya ingin melindungi keluarganya. Rasulullah memaafkannya, dan itu menunjukkan betapa dalam cinta Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud yang duduk di sudut ruangan menimpali. Kisah Hatib mengingatkan kita bahwa niat adalah segalanya. Meski perbuatannya pernah salah, ia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tanda seorang hamba yang tulus. Semua yang hadir mengangguk setuju. Kisah Hatib mengajarkan mereka tentang pentingnya penyesalan yang tulus dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Di rumahnya, keluarga Hatib berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mendoakan almarhum. Putranya Abdurrahman berdiri di tengah-tengah mereka. Ia mengingat nasihat terakhir ayahnya sebelum wafat, untuk selalu menjaga salat dan menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Seusai doa, Abdurrahman berbicara kepada keluarganya. Ayah telah meninggalkan kita, tetapi ia juga meninggalkan teladan yang besar. Kita harus menjaga nama baiknya dan meneruskan perjuangannya dalam menjaga Islam. Kita adalah keluarganya, dan kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang ia yakini. Salah satu anggota keluarga yang lebih tua berkata, Abdurrahman, engkau benar. Hatib adalah orang yang istimewa, dan warisannya bukan hanya harta atau nama, tetapi juga keimanan dan pengabdian yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu berlalu, tetapi kisah Hatib tetap hidup di tengah umat Islam. Banyak yang menceritakan tentang bagaimana ia telah menunjukkan bahwa bahkan seorang sahabat yang pernah khilaf tetap bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Seorang pemuda di Madinah bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, apakah benar Hatib pernah melakukan kesalahan besar tetapi tetap diampuni oleh Rasulullah?" Abdullah tersenyum dan menjawab, "Benar, wahai pemuda. Rasulullah pernah berkata bahwa ahli Badar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pengampunan itu bukan tanpa alasan. Hatib adalah bukti bahwa tobat yang tulus dan niat yang baik dapat menghapus dosa-dosa. Belajarlah dari kisahnya dan jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kesalahanmu." Hatib bin Abi Balta'ah mungkin telah wafat, tetapi jejaknya tetap hidup. Namanya dikenang sebagai seorang sahabat yang menunjukkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah segalanya. Ia adalah bukti bahwa setiap manusia bisa khilaf, tetapi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus akan mendapatkan ampunannya. Masyarakat Madinah, sahabat Rasulullah, dan keluarganya terus mendoakan Hatib, berharap ia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para syuhada dan pejuang yang setia. Dalam perjalanan sejarah Islam, tokoh-tokoh seperti Hatib bin Abi Balta'ah dan Raja Muqawqis menyimpan pelajaran berharga yang relevan hingga hari ini. Kisah-kisah mereka bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi refleksi nyata tentang iman, pengampunan, diplomasi, dan kebijaksanaan. Bagi kaum muslim, memahami perjalanan hidup mereka dapat menjadi panduan untuk menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. 1. Ketulusan dan tobat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang pernah melakukan kesalahan besar dengan mengirimkan surat rahasia kepada Quraisy menjelang Fathu Makkah. Namun, niatnya tidak untuk mengkhianati Islam, melainkan melindungi keluarganya di Makkah. Meski tindakannya keliru, ia dengan tulus mengakui kesalahannya di hadapan Rasulullah. Rasulullah memaafkannya mengingat jasa Hatib dalam perang Badar.
Dari kisah ini, kaum muslim dapat belajar bahwa kesalahan bukan akhir segalanya. Dalam hidup, manusia tidak luput dari khilaf, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun kepada hambanya yang bertobat dengan tulus. Niat memainkan peran penting. Niat yang baik, meski dalam tindakan yang salah, tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus diiringi dengan upaya memperbaiki diri. Pengampunan adalah bagian dari Islam. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak cepat menghakimi, melainkan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat dan berubah. 2. Diplomasi dan kebijaksanaan dari Raja Muqawqis. Raja Muqawqis, pemimpin Mesir pada masa Nabi Muhammad, adalah contoh dari kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan, meski ia bukan seorang muslim. Ketika menerima surat dakwah dari Rasulullah yang mengajaknya kepada Islam, ia merespon dengan hormat, meski ia tidak memeluk Islam secara terbuka. Sebagai tanda penghormatan, ia mengirimkan hadiah kepada Nabi, termasuk Maria Al-Qibtiyah yang kelak menjadi istri Rasulullah. Pelajaran dari kisah Raja Muqawqis bagi kaum muslim meliputi pentingnya berdiplomasi dalam dakwah. Nabi Muhammad menyampaikan Islam dengan pendekatan yang santun dan damai, menunjukkan bahwa dakwah bukan tentang paksaan, melainkan undangan kepada kebenaran. Hormat kepada perbedaan. Meski Raja Muqawqis tidak memeluk Islam, ia menghormati ajaran Nabi. Ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan baik dengan orang yang berbeda keyakinan selagi menjaga prinsip Islam. Keteladanan kepemimpinan. Raja Muqawqis tetap berusaha menjaga keseimbangan antara keyakinannya dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, mengajarkan pentingnya mengambil keputusan dengan hati-hati. 3. Mengintegrasikan pelajaran dalam kehidupan. Kisah kedua tokoh ini mengajarkan kaum muslim untuk 1. Menghargai nilai pengampunan. Sebagai manusia, kita harus siap memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana Rasulullah memaafkan Hatib. 2. Memahami pentingnya niat yang baik. Semua tindakan harus didasarkan pada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menggunakan diplomasi dalam berinteraksi. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dakwah, pendekatan yang santun dan bijaksana lebih efektif daripada kekerasan. 4. Belajar dari perbedaan. Hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan harus dibangun atas dasar saling menghormati, tanpa mengorbankan prinsip agama. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah mengajarkan pentingnya penyesalan, pengampunan, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski dalam kelemahan manusiawi. Sementara itu, cerita Raja Muqawqis menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan penghormatan dalam menjalin hubungan dengan umat lain. Kedua kisah ini menjadi cermin bagi kaum muslim untuk terus belajar dari masa lalu, memperbaiki diri, dan menjadikan iman sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan.